Bab 3608. Lari ke bawah. Ya, itu sangat berbahaya, tetapi juga yang terbaik dan bahkan satu-satunya kesempatan. Eric Qin memahami kekhawatiran Paman Yuan, tetapi tekadnya tidak melemah sedikit pun. Matanya berkedip, sosoknya berkedip dan dia bergerak menuju area itu. Jangan lupa, keduanya tidak memiliki tanda darah yang sangat padat. Seperti aku, mereka adalah orang-orang yang tidak dikendalikan oleh pulau darah dan mereka berdua adalah kultivator dua kegagalan, dengan daya tempur yang sangat kuat, bahkan jika kita mengambil risiko, kita harus mencobanya. Aku mengerti. Paman Yuan pun langsung bereaksi dan mengikuti Eric Qin. Klan iblis di Pulau Darah, meskipun mereka memiliki niat untuk mati, tetapi dengan rantai darah di tubuh mereka tidak mampu mengerahkan banyak kekuatan bertarung. Bahkan Paman Yuan terkuat sekalipun, begitu reiki di tubuhnya habis, ia tidak dapat mengisinya kembali tepat waktu, jika tidak ia akan diketahui oleh Bobby Gao. Bahkan jika ini benar-benar saatnya untuk melihat belati, tidak diketahui apakah mereka yang mengendalikan Pulau Darah memiliki cara lain untuk mengendalikan mereka. Tapi Surya Chen dan Yuda Luo berbeda. Bobby Gao menjelaskan bahwa dia ingin membunuh mereka berdua, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka tetap hidup, jadi situasi mereka mirip dengan Eric Qin. Begitu Eric Qin menyelamatkannya, bahkan jika dia terluka parah, dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat setelah dia pulih. Kemudian pergi untuk menemukan inti ruang Pulau Darah, yang ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang berbahaya. Eric Qin tidak akan melewatkan kesempatan semacam ini. Karena itu, begitu pemikiran itu muncul, Eric Qin langsung bertindak. Bang! Orang-orang itu masih di udara dan api yang mengepul telah menyapu. Teknik tarian naga dan teknik transformasi naga dilakukan silih berganti. Benar-benar ada orang, situasi apa ini? Ketika Yuda Luo melihat api yang membakar separuh langit semakin dekat, matanya langsung melebar. Kamu tidak tahu, menantuku datang untuk menyelamatkanku. Surya Chen tertawa girang. Menantumu? Surya Chen hanya memiliki satu putri Clarence. Apakah orang ini pasangan seiman Clarence? Tapi bagaimana pasangan seimannya bisa muncul di sini? Yuda Luo pusing, merasa otaknya sudah bingung. Di bawah 22 api suci, Eric Qin terus meledakkan iblis darah pola putih dan maju ke depan. Dan seperti dugaan Paman Yuan, iblis darah ini benar-benar menjadi gila setelah bangun tidur. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka bukan iblis darah, mereka akan menyerang dan membunuh mereka. Kekuatan api suci bisa langsung membunuh iblis darah biasa, tetapi agak tidak efektif melawan iblis darah putih. Secara khusus, semakin dekat dia dengan Yuda Luo dan Surya Chen yang mati-matian melawan, semakin banyak iblis darah pola putih. Melihat ini, mata Eric Qin bersinar lagi. Setelah api suci, petir langit turun ke dunia. Bang! Di bawah ribuan penjara guntur, cahaya petir menyebar kemana-mana dan memancar. Di bawah serangan kedua belah pihak, lebih dari 90% iblis darah dipukul mundur. Beberapa orang yang menerobos dipukul mundur dan diusir oleh Paman Yuan dan Cindy. Tuan Qin, biarkan bajingan ini berjuang sendiri dan bawa aku pergi. Melihat Eric Qin mendekat, Surya Chen sangat gembira, menggertakkan giginya untuk menahan iblis darah dan mendekati Eric Qin. Selamatkan juga hidupku, aku tidak ingin mati. Yuda Luo berteriak putus asa. Eric Qin sedikit mengernyit. Saat tubuh bergoyang, dia terlebih dahulu meraih Surya Chen dan kemudian muncul kembali dengan cambuk iblis di tangannya mengikat tubuh Yuda Luo. Kemudian dia menarik Yuda Luo ke sisinya.
Apa yang kamu lakukan? Kenapa menyelamatkannya? Orang ini biarkan saja dia berjuang sendiri dan siapa orang-orang klan iblis ini. Melihat Yuda Luo juga terselamatkan, Surya Chen sedikit mengeluh. Erik Qin melirik Surya Chen yang mengacungkan jari, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Cepat lari, percepat kecepatan, ada semakin banyak iblis darah pola putih di sekitar. Setelah Yuda Luo diselamatkan, dia juga tahu siapa dia, tetapi dia tidak berani berbicara omong kosong, tetapi berteriak ngeri. Pada saat ini, ribuan iblis darah pola putih terbangun di sekitar dan mereka terbang ke arah mereka dengan panik, padat seperti belalang, hampir menutupi seluruh tempat itu. Ada begitu banyak, kita tidak bisa menghadapinya. Paman Yuan berkata dengan keringat di dahinya. Erik Qin juga memiliki ekspresi serius. Situasi ini memang berbahaya. Jika iblis darah biasa, tingkat kultivasi hanya kultivator terlemah di tahap awal fase penilaian, maka iblis darah pola putih hampir sebanding dengan fase penilaian satu penurunan. Bahkan lebih aneh dari kultivator dalam beberapa hal. Setidaknya, orang-orang ini tidak takut mati, mereka tidak akan menyerah atau melarikan diri. Ini setara dengan segelintir orang saat ini yang menghadapi pengepungan ribuan kultivator satu penurunan. Bahkan jika dia bisa melawan dua kegagalan, dia tidak bisa menjadi lawan dari iblis darah ini dalam situasi ini. Menyaksikan Erik Qin menghindar dari sisi ke sisi dan semakin banyak iblis darah berkumpul, Surya Chen sangat cemas. Yuda Luo, apa yang kamu lakukan di sini? Daripada memperlambat kita, lebih baik kamu mati saja, gunakan jiwamu untuk meledakkan dirimu dan beri kami waktu. Kenapa kamu tidak meledakkan dirimu sendiri? Yuda Luo berkata dengan marah. Dan aku memperkirakan iblis darah ini dibangunkan oleh cahaya merah dan selama kita menunggu cukup waktu, mereka pasti akan tertidur lagi. Omong kosong, aku pikir satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah meninggalkan sesuatu agar lebih aman. Teman seiman Qin, kamu lemparkan saja Yuda Luo dan klan iblis yang tidak berguna itu untuk menarik perhatian iblis darah itu. Dengan begitu, kita bisa melarikan diri. Kentut, jelas kamu itu omong kosong. Kalian berdua diam. Kedua orang ini terus membuat keributan dan mereka semua memiliki ide dan pendapat mereka sendiri, yang membuat Erik Qin pusing. Siu. Begitu sosok itu bergerak, kobaran api dan guntur di tubuh Erik Qin tidak mereda dan pada saat yang sama, dia juga melakukan langkah api langit dan jurus pertahanan darah. Kecepatan tiba-tiba meningkat, tidak lagi menghindari setan berdarah ini, tetapi terbang ke bawah seperti bintang jatuh. Bruar. Dan iblis darah pola putih itu, yang juga meraung, mengikuti Erik Qin. Tuan Qin, meskipun ini dapat memisahkan jarak untuk sementara, ada lapisan kabut darah di bawahnya. Jika kita terbang seperti ini, kita pasti akan mengganggu iblis darah biasa di sana. Paman Yuan khawatir. Aku tahu, tapi jelas tidak baik untuk terus tinggal di sini. Erik Qin memiliki tatapan mata tegas. Menurutku, saran Surya Chen dan Yuda Luo tidak bisa diandalkan. Tanda merah pada mereka berdua tidak membangunkan iblis darah pola putih dalam rentang tertentu pada satu waktu, tetapi terus menyebar di kejauhan, membangkitkan lebih banyak iblis darah. Misalnya, di tempat di mana beberapa orang sebelumnya berada, iblis darah perlahan-lahan terbangun kemudian, yang merupakan buktinya. Dan cara terbaik untuk mengurangi bahaya adalah dengan membawa keduanya menjauh dari tempat ini. Angin bertiup di telinganya dan Erik Qin saat ini seperti meteorit yang jatuh dari langit. Dibungkus dalam guntur dan api, iblis darah pola putih yang ada di depan semuanya tersingkir dan terbunuh.
Erikin mengamuk sepanjang jalan, langsung menghabisi area kabut darah. Di atas beberapa orang, ribuan iblis darah berkumpul dalam satu garis, berkumpul seperti naga dan jatuh lurus bersama Erikin. Benar saja, memasuki area kabut darah tidak menghalangi orang-orang ini. Dengan cepat terbang ke dalam kabut darah, Erikin menoleh ke belakang. Kecepatan iblis darah pola putih itu tidak berkurang sedikit pun, matanya tetap merah seperti biasanya. Bersambung.